Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami Frans Family Channel, channel yang bahas seputar durian. Teman-teman, kita akan jalan-jalan di bawah kebun dan akan kita lakukan adalah melihat durian lokal yang dirawat di bawah kebun coklat. Jadi kebun ini kebun yang awalnya banyak berair di sini teman-teman. Jadi kita mau bahas sejarah bagaimana bisa menanam durian di tempat ini teman-teman. Jadi di tempat ini kita mau lihat durian lokal yang sudah besar-besar. Ini sudah ada sekitar 10 tahunan lebih, bahkan mendekati 20 tahun. Ini durian lokal ya teman-teman. Ya 20 tahun ke atas sudah ada kalau durian lokalnya. Nah, menurut cerita atau orang yang melakukan pertanian durian di sini, ini dulu adalah rawa teman-teman. Jadi rawa itu tidak ada tanaman lain selain tanaman seperti sagu. Jadi sagu itu cocok di lahan-lahan yang basah dan di dalamnya banyak ikan-ikan teman-teman. Di sini tahun 70-an. Jadi 1970 kemarin itu tahun 80 sudah dimulai digarap di sini teman-teman. Nah, ini kita lihat buktinya. Ini ada selokan atau pembuangan air yang dibuat keluar ke sana teman-teman, dia ke arah pantai ke bawah. Jadi sebelumnya di sini lembek atau tidak bisa dijalani oleh orang karena dalam dan banyak sagu yang tumbuh di sini teman. Jadi bayangkan saja, awalnya di sini di hutan, tapi hutannya penuh dengan sagu. Jadi semua sudah digunakan, dipakai, dikonsumsi sebagai makanan pokok di sini dan dibuatlah seperti yang kita lihat sekarang. Jadi kita mau lihat bagaimana perjuangannya seorang petani untuk membuat kebunnya atau lahannya menjadi lahan yang produktif yang ditanami pohon durian teman-teman. Nah, dulu belum ada khususnya di wilayah kami ini durian yang disambung teman-teman, atau durian yang dipercepat agar berbuah. Tetapi yang ada adalah ditanam dari biji. Nah, ini semua durian-durian yang tumbuh besar ini sudah 20 tahun lebih, bahkan ada yang masih berumuran 10 tahun lebih teman-teman, seperti yang di sana ya, kita lihat ya. Karena ini agak sulit, ada pohon-pohon yang lain seperti pisang, coklat itu ditanam juga. Ini 10 tahunan lebih teman-teman. Ini sudah besar, ini lokal ya, lokal. Tapi kalau berbuah ini enak sekali. Nah, ini dia yang sudah di atas 20 tahun. Ini durian lokalnya yang tinggi-tinggi teman-teman. Nah, ini kalau berhasil ini setiap tahunnya ini biasa di atas 50 buah per pohonnya. Ya, kurang lebih begitu. Karena buahnya sangat melimpah ataupun banyak ketika musim durian tiba. Namun di tahun ini masuk tahun 2025 kita tidak dapatkan buah yang begitu banyak seperti tahun 2024 yang lalu. Itu banyak sekali teman-teman di kebun ini, karena memang ada sekitar 2 hektar lebih ini, 2 hektar lebih, bahkan 3 hektar ini hampir ya 50% lah ditanami durian. Dan di bawahnya itu ada kelapa, ada coklat, itu yang dirawat di sini di kebun ini. Jadi ya, kita sebagai petani yang baru atau khususnya sekarang ini, kita sudah tahu bagaimana caranya membudidayakan atau merawat tanaman durian
agar kedepannya itu bagus kualitas buahnya, dan juga kita bisa dapat buah yang cepat dalam jangka waktu 4 sampai 6 tahun begitu teman-teman. Tidak perlu menunggu durian di atas 10 tahun, karena durian lokal itu umumnya berbuah di atas 10 tahun. Bahkan ada di durian orang tua kami itu di lahan yang berbeda di daerah Luhut Timur, juga di daerah Sekayu, itu punya tanaman durian itu di atas 10 tahun, 17 tahun baru berbuah teman-teman. Itu pun baru belajar teman-teman. Nah, bagaimana lamanya atau sulitnya memperjuangkan pohon durian sampai bisa berbuah teman-teman. Jadi ya, marilah kita terus berjuang, semangat. Jangan ada petani durian atau petani milenial khususnya untuk saat ini mengatakan bahwa menanam durian itu lama, baru bisa mengeluarkan banyak biaya. Bagaimana dengan ini yang saya bahas kali ini? Ini lebih membutuhkan biaya yang cukup besar dan membutuhkan penantian yang begitu panjang untuk mendapatkan sebuah durian. Nah, itu pun kita tidak bisa memastikan apakah buahnya nantinya akan berkualitas, akan seperti dengan buah atau rasa yang kita rasakan di awal kita makan buahnya, lalu kemudian kita berinisiatif atau mengambil kesimpulan untuk melakukan perbanyakan pohon dengan menanam biji teman-teman. Jadi cara orang tua dulu itu ketika ia sudah memakan buah dan buahnya itu bagus, enak, mereka menanam langsung di kebun. Baik itu dikoker dulu, kalau di sini disemai dulu langsung di tanah, karena koker itu katanya dulu itu belum terlalu banyak dan belum ditahu. Dia langsung menyemai di tanah, ketika tumbuh diangkat dipindah ke lahan. Jadi seperti itu caranya orang tua kami di sini teman-teman. Nah, dan hasilnya ya kita lihat sendiri teman-teman, seperti ini. Pohonnya juga tidak terlalu rapi, tidak sama dengan durian-durian yang petani-petani yang ada di Malaysia, di Thailand, bahkan di Indonesia sendiri, daerah Jawa itu sudah mulai mempraktekkan cara modern. Jadi merawat tanaman durian itu dengan mendapatkan buah begitu cepat dan pohonnya begitu rapi, rimbun, dan tidak terlalu tinggi teman-teman, seperti ini. Nah, jadi kita sekarang petani-petani yang baru, kita patut bersyukur karena kita sudah bisa merasakan teknologi atau perkembangan yang sudah luar biasa. Ya, saya tidak tahu sejarah persisnya dari mana awal mulanya proses sambung menyambung ini diketahui, sehingga begitu entengnya seorang petani membudayakan tanaman duriannya dapat menghasilkan buah yang berkualitas teman-teman. Ya, jadi kalau disambung itu hampir 100% dari rasa ataupun warna dari buah yang kita rasakan dibanding dengan dari biji teman-teman. Itu belum pasti. Mungkin teman-teman dapatkan buahnya manis, orange atau kuning atau seperti apa. Teman-teman menanam, kedepannya kalian akan menunggu selama bertahun-tahun, di atas 10 tahun. Tidak akan bisa kalian pastikan apakah akan sama rasanya nantinya. Jadi itulah yang kita bisa syukuri teman-teman. Nah, jadi kali ini kita membahas bagaimana perjuangan, kesulitan orang-orang terdahulu atau petani-petani awal menggarap akan tanahnya ini, merawat tanaman duriannya dengan lahan yang basah, yang tidak bisa dilewati teman-teman. Ini dibuat seperti ini, dibuatkan parit agar tidak ada lagi genangan air di sini, karena di sini kan dulu ada genangan air, jadi dibuatkan air keluar sehingga kakao, ini coklat, ini tanaman coklat yang dirawat bersamaan duriannya, ini duriannya, dan itu begitu rimbun teman-teman. Dia
durian tidak akan rimbun seperti ini teman kalau tidak dibuat seperti ini. Oke, jadi karena videonya tadi terputus, maka kita lanjutkan di sini pembahasannya teman-teman. Bagaimana durian bisa dikembangkan atau dibudidayakan yang dulunya itu persawahan atau bisa dikatakan tidak dapat dijadikan sebagai kebun untuk menanam durian. Teman-teman, jika ada manfaat yang kalian ambil dari video kami ini, silahkan bantu kami dengan cara like dan subscribe dan juga komentarnya agar kami lebih semangat menampilkan video bermanfaat di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.